Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu hadirin semuanya yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan webinar siang pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya awali kegiatan pada siang hari ini dengan ucapan salam sehat untuk seluruh peserta webinar Sekolah Inovasi Peksos yang selalu bersemangat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan hidayahnya kita dapat diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk berkumpul secara daring ini di Zoom meeting siang ini pada kegiatan webinar untuk tema peran dan fungsi forum peningkatan kompetensi jabatan fungsional Peksos dan Pensos. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua di akhirat nanti. Sebelumnya, perkenalkan saya Rodatul Janah, mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang akan memandu jalannya webinar siang hari ini. Alhamdulillah, saya senang sekali diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada sesi ini untuk sama-sama menggali ilmu, menggali informasi dari narasumber yang akan menyampaikan dan membagi ilmunya kepada kita semua yang hadir pada siang ini dengan tema peran dan fungsi forum dalam peningkatan kompetensi jabatan fungsional Peksos dan Pensos. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan webinar siang pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita sambut narasumber pertama kita. Pada siang hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang tentunya sangat hebat, sangat keren. Ada Ibu N. Susanti Sri Mulyani MSI sebagai penyuluh sosial ahli media, dan Bapak Taufik Syaiful Rohman MSOS sebagai pekerja sosial ahli media. Mari kita sapa terlebih dahulu. Ibu Susan, apakah sudah hadir di Zoom? Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Ya, Barodatul Janah. Iya, Ibu. Sehat semangat. Alhamdulillah sehat. Ibu sehat, Ibu? Ya. Alhamdulillah. Untuk Pak Taufik sepertinya belum tergabung ke dalam Zoom meeting. Mungkin akan kami mulai terlebih dahulu dengan penyampaian dari Ibu Susan, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, baik, Ibu. Mungkin sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu untuk CV Ibu Susan. Baik, untuk CV narasumber pertama kita yaitu Ibu N. Susanti Sri Mulyani dengan NIP 197404212008012014. Unit kerjanya di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI. Tempat tanggal lahirnya di Garut 21 April 1974. Jabatannya yaitu sebagai Ketua Umum Forum Fungsional Penyuluh Sosial Indonesia F2PSI dengan alamat di Jalan Radio Dalam 2, Jalan Margaguna Raya nomor 1 RT 11 RW 1 Gandaria Selatan, Kota Jakarta Selatan. Pendidikan terakhirnya yaitu Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan riwayat pekerjaan pada tahun 2008 hingga 2018 di UPT PSBRW Melati Jakarta, kemudian di tahun 2019 hingga 2021 di Ditjen RSTS dan KPO, kemudian tahun 2021 di BRS KPN Jakarta Balai Panasea, pada tahun 2002 di Sentra Handayani, kemudian di tahun 2023 di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi. Sangat luar biasa sekali narasumber kita pada siang hari ini. Langsung saja mari kita berikan kesempatan untuk Ibu Susan membagikan, kita sharing ilmu bersama. Untuk Bapak Ibu hadirin semuanya, kita simak bersama materi dari Ibu Susan selama 30 menit ke depan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Has.
yang cantik, luar biasa ini. Semoga sukses kuliahnya ya. Amin. Terima kasih Ibu. Suara saya terdengar dengan baik? Sudah terdengar jelas Ibu. Ya. Bapak Ibu semuanya, para JF, jabatan fungsional di seluruh Indonesia, baik jabatan fungsional Peksos maupun jabatan fungsional penyuluh sosial dari berbagai provinsi, kabupaten, kota, kementerian, dan lembaga lainnya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada virtual ini dalam rangka peningkatan kompetensi khususnya bagi SDM KESOS sesuai dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023, itu jabatan fungsional. Tentunya teman-teman sangat mengharapkan sekali berbagai hal informasi terkait jabatan fungsional. Dalam hal ini di sini ada sebuah organisasi sebagai wahana komunikasi dari para pejabat fungsional, baik Peksos maupun penyuluh, dalam sebuah forum. Dan untuk forum fungsional penyuluh sosial Indonesia, yaitu F2PSI, di sini saya diamanahkan dalam forum ini sebagai tempat komunikasi, sharing, diskusi, motivasi, dan edukasi kepada para pejabat fungsional dengan berbagai mekanisme dari pengangkatan pertama, alih jabatan, penyesuaian atau in-passing, hingga yang sekarang penyetaraan. Tentunya Bapak Ibu sangat membutuhkan hal-hal terkait bagaimana jenjang karir Bapak Ibu ke depannya seperti apa, bagaimana dalam sekarang menyikapi penyesuaian dengan aturan-aturan baru. Tentunya perlu support dan semangat, juga keyakinan dari Bapak Ibu semuanya yang telah menduduki jabatan fungsional penyuluh sosial maupun Peksos, yang nanti terkait Peksos akan disampaikan oleh teman saya nanti Bapak Taufik, ya, Ketua Forum. Izin saya share screen dulu sini. Punten Ibu Susan, bagaimana? Apakah ada kendala untuk share Iya, screen-nya? sebentar ini sudah. Jika ingin dibantu oleh co-host, bersedia Ibu. Apa sudah terlihat? Oh ya, sudah terlihat Ibu. Alhamdulillah. Apa sudah terlihat belum? Sudah Ibu, sudah terlihat. Oh, sudah. Ya. Sebentar. Ya, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, terkait jabatan fungsional penyuluh sosial, sesuai dengan tema pada siang ini, yaitu peran dan fungsi forum dalam peningkatan kompetensi jabatan fungsional, ya khususnya penyuluh sosial. Di sini kita lihat bahwasannya jabatan fungsional penyuluh sosial, ya, itu terlahir 17 Juni 2008, ya, sudah lama sekali, sudah mungkin hingga 2023 ini sudah 15 tahun ya Bapak Ibu, bahwa terkait jabatan fungsional penyuluh sosial, yang begitu dinamikanya begitu cepat, ya, perubahan-perubahan begitu cepat, ya, hingga sekarang
dengan adanya Permenpan RB nomor 1 tahun 2003 dan Peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 serta Permenpan RB nomor 7 tahun 2022, tentunya Bapak Ibu harus siap bekerja dengan baik, memiliki kompetensi, ya kan, kompetensi jabatan fungsional yang tentunya adalah gambaran dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari Bapak Ibu sebagai jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya. Di sini Bapak Ibu tentunya harus mengetahui penyuluh sosial dan penyuluhan sosial. Ya, penyuluh sosial tentunya Bapak Ibu dengan adanya SK jabatan fungsional yang Bapak Ibu terima sebagai jabatan mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang pembangunan sejahtera sosial. Dan juga terkait dengan penyuluhan sosial adalah di sini Bapak Ibu tentunya dalam hal pelaksanaan kegiatan, yaitu di sini unsur-unsurnya mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, ya kan, unsur yang KIME, komunikasi, informasi, edukasi, motivasi, ya, untuk apa? Untuk suatu pengubahan perilaku, ya, kepada kelompok sasaran, sehingga ada pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama, kemauan dalam berpartisipasi aktif, keterlibatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu terlihat bahwa terkait fungsional penyuluh sosial, kondisi saat ini kita ketahui bahwa di masyarakat dengan begitu perubahannya sangat cepat, ya, permasalahan sosial makin kompleks, jumlah penyuluh sosial sini begitu bertambah, jenjang jabatan masih terbatas ya di Ahlimada. Mudah-mudahan progres ke depannya menjadikan penyuluh sosial di atasnya menjadi ahli utama. Juga kebutuhan penyuluh sosial di setiap daerah dan setting penanganan masalah terus dibutuhkan. Perlu peningkatan kompetensi dan tes SDM penyuluhan sosial agar tujuan penyuluhan dalam program pembangunan KESOS tercapai dengan baik. Peta jabatan atau formasi ya di sektor kesehatan belum sepenuhnya ya tertata dengan baik, dan perlunya ada penyusunan formasi di KL ya, provinsi, daerah atau kota terkait jabatan fungsional ini. Terus juga hambatan dalam setiap satker atau unit kerja, tentunya di sini pemahaman dari stakeholder tentunya untuk pelibatan dari jabatan fungsional sesuai dengan tugas fungsi peran dari para pejabat tersebut. Tentunya perlu adanya sosialisasi koordinasi kepada KL provinsi, kabupaten, kota dari instansi pembina. Juga terselenggaranya berbagai pelatihan bimbingan teknis atau workshop ya, itu perlu diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi para penyuluh sosial. Penyuluh sosial tentunya harus sudah memahami apa yang telah dilakukan, bagaimana kelompok sasaran itu, ya, indikator keberhasilan dalam penyuluhan sosial, nah, tentunya harus dikuasain juga, ya, rule-rule ya, harus dalam penyelenggaraan penyuluhan tersebut. Dan di sini peran strategis penyuluh sosial fungsional, ya. Pertama, penyuluh sosial sebagai pemberi informasi, garda terdepan pembangun kesejahteraan sosial. Tentunya penyuluh sosial harus menguasai hal-hal terkait program-program yang ada di Kementerian Sosial, di kelembagaan atau di satker Bapak Ibu berada berkedudukan di daerah maupun provinsi, tentunya harus memahami betul sehingga pesan tersampaikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak tahu informasi akan tahu, tidak akan mau, sehingga mereka akan ikut serta dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Itulah peran strategis dari para penyuluh ya. Selanjutnya penyuluh sosial sebagai motivator. Ini penting sekali ya, pemberi motivasi. Bahwasannya para penyuluh memberikan motivasi kepada kelompok sasaran baik PPKS maupun PSKS. Tentunya ini supaya adanya partisipasi, kelibatan dari semua masyarakat sehingga mereka akan berubah hal terkait mindset-nya,
juga akan terdorong untuk merubah hidupnya atau merubah dari pola pikirannya gitu, ataupun juga motivasi untuk mereka fight gitu ya dalam hidup gitu, bahwasannya esok akan lebih baik. Tentunya ini perlu sebagai penyuluh sosial memberikan motivasi kepada baik juga kepada tentunya kepada diri sendiri juga sebagai berkedudukan jabatan fungsional, meskipun berbagai sekarang ada aturan baru, jangan patah semangat, berikan kerja yang baik ya sesuai dengan SKP itu adalah membuat rencana hasil kerja, target yang dicapai, hasil kerja yang maksimal, dan peningkatan jabatan pangkat sesuai dengan kinerja Bapak Ibu itu sendiri. Dan selanjutnya penyuluh sebagai komunikator. Ini mengkomunikasikan program pembangunan secara sosial kepada sasaran pembangunan maupun potensi sumber agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Nah ini tentunya sebagai penyuluh sosial ya dituntut untuk memiliki komunikasi yang santun, humanis ya, dapat persuasif, ya, tidak menyinggung sasaran gitu, tidak ada intimidasi kepada sasaran gitu. Sehingga komunikasi dapat menjembatani hal-hal terkait konflik yang ada di lapangan, dapat menjembatani komunikasi dengan stakeholder yang ada, dapat menjembatani komunikasi yang baik dengan pilar-pilar sosial, sehingga mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan arahan Menteri Sosial, ya kan, terwujudnya kesejahteraan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Penyuluh sosial sebagai edukator. Nah ini tentunya di sini penyuluh sosial mendidik, ya, mengajarkan kepada sasaran dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga program pembangunan kesejahteraan sosial memperdayakan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Nah ini tentunya penyuluh sosial memberikan edukasi ya kepada masyarakat, ya, tentunya dengan berbagai hal sekarang, banyak permasalahan sosial yang kompleks, banyaknya kekerasan sosial, pelecehan sosial, KDRT, tentunya ini perlu ada edukasi para penyuluh sosial, pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, kepada keluarga, untuk memberikan ketahanan ya dalam keluarga, ini yang utama. Tidak terjadi hal-hal korban-korban penyakit nafsa, ya, HIV/AIDS, ya. Dan upaya yang telah dilakukan untuk para pejabat fungsional dalam peningkatan kompetensi tentunya telah dilakukan webinar seperti ini, salah satunya ini oleh Sekolah Inovasi Peksos, ini salah satu upaya dalam rangka peningkatan kompetensi bagi para pejabat fungsional. Telah dilaksanakan juga pelatihan public speaking, pelatihan menulis ya. Tentunya ini adalah pengembangan profesi bagi para pejabat fungsional. Ini diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dalam lingkup Badan Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Sosial pada tahun 2001. Juga telah terbentuknya forum komunikasi penyuluh sosial ini sebagai wadah komunikasi produk nyata dan harapan kedepannya penyuluh komunikatif, terpercaya, unggul dan terdepan, sehingga menjadi dasar dalam gerak awal, gerak dasar, pemberi informasi, pemberi motivasi, pemberi edukasi, motivasi ya, dalam penyelenggaraan KESOS kepada halayak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan sebaran sekarang ya sudah banyak sekali sebaran wilayah untuk dari berbagai penyuluh ini ya sudah banyak sekali ya, dari jabatan dari calon pertama, muda dan ahli madya sudah banyak ya sekitar 800, dan ini terus datanya ini ya terus melaju terus ya dengan adanya berbagai penyetaraan di berbagai daerah. Nah ini forum fungsional, mungkin Bapak Ibu juga diketahui bahwa rintisannya ini pada tanggal 30 Agustus 2019 ya. Ini forum fungsional Indonesia yang melingkupi pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, menduduki jabatan fungsional sosial di lingkungan Kementerian Sosial, di lembaga kementerian lainnya, dinas sosial provinsi, baik provinsi, kabupaten dan kota, unit pelaksana teknis, baik di Kementerian Sosial maupun di daerah ya,
terkait para pejabat fungsional penyuluh. Dan di sini visinya di sini adalah mewujudkan pejabat penyuluh sosial komunikatif terpercaya unggul terdepan. Misinya adalah meningkatkan kompetensi dan profesional jabatan fungsional penyuluh seluruh Indonesia, memperkuat koordinasi dan jejaring kerja, meningkatkan peran dan penyelenggaraan dalam program pembangunan kesejahteraan sosial. Jadi Bapak Ibu, ini arti lambang dan warna dari Forum Fungsional Penyuluh Indonesia. Ini ya yang bergandengan tangan itu artinya terus bersatu, saling bergandengan dan saling menghargai. Ini 7 orang ini adalah bergandengan tangan, artinya 7 tujuan penyuluh sosial memiliki satu tujuan yang sama, mengemban visi dan misi. Orang yang berdekatan satu sama lain artinya bahwa penyuluh sosial selalu bekerja tidak sendiri, melainkan teamwork, bahu-membahu, bekerja sama. Kalimat move people to move themselves itu menggambarkan tugas penyuluh sosial untuk menggerakkan, berpartisipasi masyarakat dalam menuju kesejahteraan sosial. Dan di sini ada warna kuning, magenta, orange, biru, hijau. Itu ada makna-maknanya di sini tergambarkan Bapak Ibu ya. Dan ini moto organisasi ya, di sini adalah menggambarkan tugas penyuluh. Di moto organisasinya, move people to move themselves, penggerak. Jadi kita semuanya adalah penggerak ya, supaya masyarakat berpartisipasi terlibat dalam kesejahteraan sosial, dalam terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial. Jadi Bapak Ibu adalah agen-agen dalam perubahan ya. Ini struktur organisasinya sudah ada di sini berbagai bidang ya. Dan keanggotaannya dalam forum fungsional ini pemangku jabatannya dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, juga pejabat fungsional dari asal dari Kementerian Sosial maupun di luar Kementerian Sosial. Ini persyaratan keanggotaannya adalah ASN yang memiliki SK jabatan fungsional dan juga SK calon pejabat fungsional penyuluh sosial. Berakhirnya keanggotaan, berpindahan jabatan menjadi pejabat dan atau pejabat fungsional lainnya, diberhentikan sebagai ASN, pensiun, dan meninggal dunia. Ini tugas dan fungsi ya dari forum ini adalah menghimpun dan persatukan para pejabat fungsional penyuluh sosial menjadi anggota Forum Fungsional Penyuluh Sosial Indonesia untuk menyukseskan penyelenggaraan program pembangunan kesejahteraan sosial. Juga mengawal setiap anggota agar menjunjung tinggi nilai, etika, martabat, dan kehormatan profesi. Dan di sini juga terkait tugas forum ya, ini melaksanakan penyuluhan sosial, melaksanakan pengembangan program pengembangan penyuluhan sosial, pelaksanaan penerbitan dan publikasi, juga melakukan riset dan bidang penyuluhan sosial ya, meningkatkan profesionalisme anggota, konsultasi anggota dalam pelaksanaan ya tugas pokok dan fungsi melalui konsultasi serta advokasi, melihara dan meningkatkan kerjasama organisasi, profesi, badan, lembaga, baik pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. Juga melakukan kegiatan bermanfaat bagi anggota dan menjalankan profesinya. Dan terakhir menjabarkan garis kebijakan strategi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi sasaran penyuluhan sosial. Nah, ini kompetensi Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional ya harus memiliki 3 hal ini, knowledge ya, skill dan attitude. Tentunya gambaran dari deskripsi kompetensi jabatan fungsional, ada deskripsi pengetahuan, keterampilan, perilaku dari Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional dan melaksanakan tugasnya. Tunjukkan di sini tingkat penguasaan kompetensi Bapak Ibu, di manakah levelingnya Bapak Ibu. Di sini ada level 1 ya. Awareness-nya di sini tingkat memahami, mengerti substansi, pekerjaan sederhana dengan pedoman dan panduan. Level 2 basic ya. Apakah Bapak Ibu masuk di manakah leveling ini, tingkat penguasaan kompetensi, tentunya nanti ada UKOM ya, uji kompetensi sebagai nilai pengukuran kompetensi Bapak Ibu, sejauh mana Bapak Ibu menduduki jabatan fungsional dalam keahlian ya, jenjang ahli pertama, muda dan madya. Untuk Peksos ya, alhamdulillah sudah ke utama. Ini basic ya, menerapkan sesuai pedoman, berdasarkan pedoman, panduan, memerlukan bimbingan. Level 3 intermediate ini menerapkan dengan analisis, ya tidak memerlukan bimbingan, dapat membimbing orang lain, memecahkan masalah. Teknis level 4 ya advance, mengoperasi suatu proses pekerjaan, mengembangkan teknik, metode kerja, memberi arahan atau tanpa panduan. Ini yang expert ya, expertnya ini
ya sudah mengkreasikan dan mendesain ya, mengembangkan konsep teori kebijakan sebagai sumber rujukan utama atau sebagai mentor. Ini Bapak Ibu dalam kompetensi itu Ibu harus menguasai, ada kompetensi secara teknis ya, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Harus Bapak Ibu kuasain sesuai jenjang jabatan Bapak Ibu. Salam penyuluh sosial, komunikatif percaya unggul terdepan. Terima kasih. Sekian. Demikian yang disampaikan terkait forum dalam jabatan fungsional penyuluh sosial. Demikian, Mbak Radatul Jannah. Ya, baik, terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu mengenai Forum Komunikasi Fungsional Penyuluh Sosial Indonesia. Tadi telah disampaikan banyak sekali informasi dan tentunya menambah wawasan Bapak Ibu semuanya tadi mengenai bahwa kondisi saat ini banyak masih permasalahan sosial ini semakin kompleks. Oleh karena itu peran-peran dari penyuluh sosial ini sangat perlu ditingkatkan tadi sebagai pemberi informasi, ada motivator, komunikator, edukator, dan sebagainya. Nah, tadi telah disampaikan jelas dan secara gamblang oleh Ibu Susan juga tadi ada tingkat juga kompetensi dari penyuluh sosial. Apakah Bapak Ibu ini ada di level 1 dari awareness, basic, intermediate, advanced, bahkan sampai expert. Nah, itu untuk pemateri kita yang pertama mengenai penyuluh sosial. Mungkin langsung kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Sebelum sesi tanya jawab, kita ke narasumber yang kedua kita. Apakah sudah hadir Bapak Taufik? Hadir Mbak, silakan. Ya, Tolong dibantu screen-nya aja. Ya, bagaimana Bapak? Tolong dibantu screen share-nya. Dari ya. Mbak. Ya. Untuk co-host, apakah bisa dibantu untuk share screen-nya? Mungkin sebelum itu, ya, sebelum itu akan saya sampaikan terlebih dahulu untuk CV dari Bapak Taufik. Makasih. Maaf. Saya lagi di lapangan. Oh lagi iya Bapak. Dalam banjir. Ya. Saya nggak mau Bumul yang tadinya sudah terjadwal, jadi ya saya sambil di lapangan lah. Mudah-mudahan nggak ngurangin ini ya, nggak ngurangin apa yang kita diskusikan nanti. Baik ya Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, kolega. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Suara saya terdengar nggak, Mbak? Ya, terdengar jelas Bapak. Alhamdulillah. Ya, kalau dilihat di lapangan sini kita sedang di lapangan. Sedang di lapangan ya Bapak. Ya, nggak apa. Sebetulnya gini, intinya sebenarnya nggak jauh beda apa yang sudah disampaikan sama Bu Susan gitu kan. Teman-teman semuanya, adanya forum ini memang kemudian menjadi bagian penting dari kita suatu perkumpulan, apalagi yang namanya profesi seperti itu ya. Memang awalnya profesi Jabung Peksos ini memang berdiri dan dibentuk memang atas arahan Pusbangprop dulu ya, Pusbangprop seperti itu, dan saya kira ini juga bagian dari amanah peraturan dari Permenpan, dan dari Permenpan yang terbaru pun masih adanya klausul bahwasanya memang kemudian organisasi profesi ini wajib dimiliki oleh setiap jabatan fungsional tertentu seperti itu. Dan terkait dengan itu memang dulu dibentuk untuk mewadahi itu semua. Jadi saya sendiri tidak merasa nggak enak juga nih mengklaim sebagai ketua forum sekarang gitu kan, seperti itu, karena memang dari awal kita dilantik tapi tidak pernah di SK-kan gitu kan, seperti itu, dan agak fisik ada ini, dan kita melakukan
sebisa kita lah, semampu kita waktu itu sebagai pengurus seperti itulah, sebagai pengurus forum seperti itu. Karena memang pada waktu itu jeda kita dilantik, kemudian pandemi kemudian datang seperti itulah 2019 2020 seperti itu. Jadi banyak kegiatan yang memang kemudian terjeda dan terhambat seperti itu. Tapi memang kami sudah berusaha seperti itu, dan mudah-mudahan memang ini ada embrionya seperti itu. Saya berharap kemudian forum ini bisa dikembangkan lagi, apalagi dengan pemangku jabatan fungsional pekerja sosial yang baru seperti itu, dari hasil penyetaraan yang saya kira juga banyak senior-senior yang kemudian sangat mumpuni untuk membawa forum ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Nah, dasarnya sudah ada. Kita tunggu mungkin dari Pusdiklat Bangprop sekarang harus adanya Permensos tentang organisasi profesi kita seperti itu, baik penyuluh sosial maupun fungsional peksos seperti itu. Jadi sepertinya memang FKPSI gini seperti Mas Suri sebetulnya, tapi enggak, kita ada di belakang seperti masih ada, tapi saya juga tidak berani mengklaim sekarang bahwa kami masih pengurus seperti itu, karena secara de facto faktanya masa periode pun sudah berakhir seperti itu. Harusnya ada pemilihan ulang, ada munas dan sebagainya. Saya kira untuk teman-teman daerah, bolehlah teman-teman daerah sudah memulai dengan membentuk forum-forum di provinsi seperti itu. Itu juga yang saya saya dorong untuk teman-teman. Ada yang sudah dari DKI, sudah ada forum di DKI, forum peksosnya, terus di Jawa Barat juga, kemudian Jawa Timur seperti itu. Jadi untuk provinsi-provinsi yang lain yang sudah bertambah pemangku jabatannya bisa membentuk segitu forum-forum peksos fungsional. Kenapa harus membentuk sebetulnya? Karena memang teman-teman yang saya ketahui dan saya pahami selama ini, teman-teman di daerah masih terbatas informasi perkembangan apa yang ada di jabatan fungsional yang mereka pangku seperti itu. Tinggal tertinggal informasi gitu kan, seperti itu. Kadang-kadang sekarang zamannya semuanya ukom. Nah, seperti itu. Apakah jadwal ukom dan sebagainya itu kan kadang-kadang mereka bingung untuk naik pangkat dan sebagainya, apalagi masanya kemarin terkait dengan pengiriman dupak, pembuatan dupak dan sebagainya. Itu saya kira masih menjadi salah satu kendala bagi para pemangku jabatan fungsional pekerja sosial khususnya di daerah seperti itu. Jadi saya kira dengan adanya forum-forum yang dibentuk di daerah pun nanti akan sangat membantu buat teman untuk mendapatkan informasi lebih cepat, sehingga teman-teman tidak ketinggalan seperti itu. Ya mungkin dengan adanya Permenpan 1 yang baru tahun 2023 mungkin perubahannya sangat cepat ya Bapak Ibu semuanya. Jadi harus segera menyesuaikan Bapak Ibu, meskipun memang kemudian tidak ada lagi proses penilaian dari Dupak, tetapi memang kemudian kompetensi dan standar dari kapasitas kita sebagai jabatan fungsional tetap harus ada, dan itu nanti diuji dalam uji kompetensi yang tiap tahapan akan ada, dari masuk jenjang pertama, jenjang muda, madya, maupun nanti jenjang madya, jenjang utama seperti itu. Mudah-mudahan ke depan jabatan fungsional pekerja sosial maupun penyuluh sosial bisa lebih maju lagi seperti itu. Karena memang harapan saya waktu memang kemudian ibaratnya merintis ini, berbagai usaha memang sudah kami coba dari pengurus seperti itu. Seperti kami juga banyak terlibat dalam urusan bagaimana kebijakan tentang jabatan fungsional juga yang ada di Pusbangprop dulu seperti itu. Jadi kemana memang teman-teman harus diarahkan dan sebagainya, itu sudah kami coba seperti itu. Mudah-mudahan ada orang-orang terpilih lah lagi kemudian yang bisa membawa jabatan fungsional khususnya peksos ya, itu seperti itu. Karena secara de facto ya ini harusnya sudah diajukan lagi dan sudah
punya kepengurusan yang baru seperti itu. Tapi memang kita akan menunggu terkait dengan regulasi-regulasi yang resmi. Jangan sampai pengalaman kami yang dahulu kami dilantik tapi tidak pernah di-SK-kan karena tidak ada landasan, meskipun memang ada aturan bahwasanya instansi pembina itu harus memfasilitasi pembentukan jabatan profesi untuk jabatan fungsional kita seperti itu. Yang pasti semuanya memang nanti akan berproses Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ya apa yang nanti yang jabatan fungsional Peksos ini ke depan bisa lebih baik lagi. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya kebetulan pas saya menerima untuk menjadi narsum ini, saya juga mendapatkan tugas juga untuk penanganan banjir di Parepare, dan hari ini saya sedang turun lapangan juga menyalurkan bantuan. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna kita dalam diskusi forum siang hari ini. Sambil mungkin saya juga mohon maaf Pak Bumul, saya juga tidak mau mengecewakan Bumul untuk bahwasanya memang saya tidak bisa atau apa, tapi saya berusaha untuk memberikan memberikan gambaran tentang forum ini dari lapangan seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Bumul, Bu Susan, salam. Bu Moderator, Mbak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya bahwa memang penting sekali Bapak Ibu mengenai forum komunikasi fungsional baik itu pekerja sosial maupun penyuluh sosial di Indonesia. Yang tadi harapannya dari Pak Taufik, semoga Bapak Ibu semua yang sedang menjadi penyuluh sosial maupun pekerja sosial bisa membentuk sebuah forum di provinsinya masing-masing. Tadi sudah disebutkan di DKI Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Timur, sudah terbentuk forum komunikasi fungsional dari pekerja sosial maupun penyuluh sosial. Nah, tadi diharapkan untuk provinsi-provinsi lainnya supaya segera dibentuk forum komunikasi tersebut untuk makin mempererat bahwa profesi penyuluh sosial dan pekerja sosial ini sangat penting keberadaannya bagi kesejahteraan sosial di Indonesia. Ya baik, alhamdulillah tadi penyampaian materi dari Ibu Susan, baik itu dari Ibu Susan dan Pak Taufik, tentunya semoga dapat meningkatkan informasi dan pengetahuan yang dapat dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas penyampaian materinya Ibu Susan dan Pak Taufik. Mungkin langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada hari ini, saya persilahkan kami buka terlebih dahulu untuk termin pertama. Untuk 3 orang penanya boleh langsung di raise hand dan nanti akan saya persilahkan. Baik, ini sudah ada yang raise hand, Bapak Kuswara. Bagaimana Bapak Kuswara? Dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya atau pertanyaannya kepada narasumber kita. Jadi persilahkan Bapak. Terima kasih. Bisa kedengaran ya Bu Moderator? Iya, terdengar Bapak, jelas. Ya, terima kasih Bu Moderator. Bu Susan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susannya mana nggak kelihatan ya? Tidak terlihat Bapak Ibu. Gitu ya? Belum di-unmute Ibu Punten. Sudah bisa kok. Ya. Iya, saya hanya memberikan sedikit informasi saja, Bu Moderator, Bu Susan. Tadi yang sampaikan Bu Susan, memang secara tugas dan pokok maupun fungsi dari peran-peran dari Peksos maupun Peksos sudah jelas banget ya. Namun perlu kita ketahui juga Bu Susan, peran dari forum komunikasi ya. Juga kalau nggak salah juga ada DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah juga sudah terbentuk, sehingga emang forum ini apakah juga antara forum komunikasi dengan DPD itu apakah ada keterkaitannya gitu ya? Itu yang pertama Bu Susan. Karena kalau saya bicara DPD, Dewan Perwakilan Daerah Penyuluh Sosial Indonesia cabang Jawa Tengah. Nah ini satu yang sudah terbentuk juga kemarin memang ada pemilihan Bu Susan di Jawa Tengah, Ibu Ria kayaknya sudah mengundurkan diri, sekarang diganti dengan
teman dari mana, dari Mas Kodir ya kalau nggak salah, ketua DPD-nya Jawa Tengah. Itu yang pertama Bu Susan, ada sedikit saya mohon apa ya, apakah perlu kita juga membentuk forum komunikasi dengan DPD? DPD pun juga perlu apa? Sudah terbentuk dengan adanya DPD, kenapa harus dibentuk lagi forum komunikasi? Itu yang pertama Bu Susan. Yang kedua, perlu kita ketahui dengan adanya tadi disampaikan teman dari mana ya, Sulawesi, adanya Permenpan terbaru atau Permen BKN ya kalau nggak salah ya. Itu terkait dengan pembuatan dupa ke depan, karena di situ ada seperti apa ya, intinya dupak itu sudah melekat kepada tupoksi daripada pegawai itu sendiri. Nah ini yang mungkin perlu pembahasan, perlu penjelasan kepada teman-teman, karena sampai saat ini kami kemarin ikut sosialisasi, tapi kok sampai sekarang pemahaman kami kurang begitu jelas ya Bu Susan ya, sehingga kayaknya ke depannya kita tidak perlu lagi pengusulan dupak. Apa betul seperti itu? Karena juga sudah secara melekat ada bukan penyetaraan ya, setara dengan tugas pokok dan fungsi dari pegawai ataupun dari fungsional itu sendiri. Nah ini yang mungkin teman-teman masih posisinya masih kurang pencerahan Bu Susan. Nah, sehingga ini perlu adanya satu tambahan pengetahuan ketika kita membuat dupak, katanya tidak perlu ada lagi untuk pengusulan dupak. Nah itu yang mungkin perlu kita bahas, sehingga forum komunikasi ini memberikan seperti apa ya, diskusi gitu di tiap masing-masing provinsi. Karena selama ini saya sendiri udah beberapa lama ini di masuk ke forum ataupun DPD, kelihatannya kontribusi dari DPD terhadap kesulitan daripada pesertanya itu kepada penyuluh sosialnya itu kurang begitu memberikan informasi yang jelas. Saya membuatan dupak itu kayaknya berdiri sendiri ya, tidak ada informasi dari DPD maupun forum komunikasi, sehingga saya mengusulkan dupak atas inisiatif saya sendiri, sehingga kalau ada kesulitan itu juga kami agak sedikit sulit untuk minta informasi ataupun juga pencerahan dari teman-teman. Saya kira itu saja Bu Susan, ada dua hal tadi ya, antara DPD dan forum komunikasi penyuluh sosial maupun Peksos. Yang kedua adalah terkait dengan adanya peraturan, saya kurang tahu ya, peraturan Menpan RB atau kalau nggak salah ya Menpan RB atau peraturan BKN ya, yang tidak mewajibkan atau tidak pengusulan daftar usulan penilaian angka kredit. Saya kira itu saja Ibu Moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Apakah sudah tertangkap Ibu poin dari pertanyaan Bapak Kuswara dari Dinsos Provinsi Jateng? Ya, mungkin dua lagi biar sekalian, itu ada dari Dinsos Kota Pak Judin. Ya. Untuk yang raisian kedua ada Bapak Judin dari Dinsos Kota Bandung. Dipersilahkan Pak. Terima kasih. Selamat siang Ustaz. Siang Bapak. Lagi. Pak Taufik, selamat siang. Terima kasih moderator. Mungkin ini menanyakan terkait Permenpan yang baru, Ustaz. 1/2023. Kami diskusi di Kota Bandung dengan teman-teman, apabila tidak diberlakukannya pengusulan dupak dan berlakunya penilaian berdasarkan SKP, nilai terendah dan nilai tertinggi, gimana ke depan seandainya apabila kita hanya kalau contohlah, kalau pertama kan di minimalnya 12,5 gitu ya, ke maksimal 18,5. Seandainya kita mau nilai angka kredit mau naik jabatan gitu, itu memerlukan di bawah contohlah 5 lagi gitu. Berarti apakah harus menunggu 1 tahun atau SKP kita bisa ditilai per semester gitu. Itu. Jadi kalau
sayang gitu kalau kita perlu 5 lagi ternyata harus menunggu 1 tahun gitu putusan. Contohlah Desember kita 5 lagi, berarti naik pangkat April tidak akan tercapai. Mungkin tahun depan naik jabatannya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita perlulah karena saya ikutin passing dan rekan-rekan juga banyak. Kalau nggak salah belum pernah gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa pelatihannya tetap muka seperti yang sudah tadi lihat di gambar misalnya. Karena kami penyuluh mungkin belajarnya secara hukum kebanyakan dan juga secara diskusi di sini di intern kami sendiri. Bahwa kami juga mungkin mengucapkanlah ke Bu Susan atas bimbingannya dari awal kita mulai 2020. Alhamdulillah teman-teman kami di Dinas Sosial Kota Bandung kemarin udah mulai ada yang naik pangkat, ada yang naik jabatan dan pangkat. Alhamdulillah baru pertama diangkat 2020 nggak salah waktu penyesuaian. Sekarang udah hasilnya udah terasa gitu. Banyak yang ada yang naik ke 4B, ada yang ke muda, ada yang ke madya. Mungkin itu atas bimbingan Bu Susan yang awal gitu. Mungkin itu saja Bu Susan yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Judin dari Tim Sos Kota Bandung atas pertanyaannya. Apakah sudah tertangkap juga Ibu poin dari Bapak Judin? Tadi satu lagi, silakan. Oh iya, untuk satu orang lagi, apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada narasumber kita hari ini? Boleh satu lagi Bu Susan? Satu aja, boleh? Oh iya, Bapak. Nama lupa bahasanya. Ini Bu Susan terkait kalau lihat di aturan kan ada apa konversi pak gitu ya. Apakah maksudnya itu oleh Kemensos atau oleh apa pemerintah setempat gitu atau BKD gitu untuk konversi pak terakhir karena di aturan disampaikan harus dikonversi. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Diberikan kesempatan untuk satu orang penanya lagi. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak, Ibu, para hadirin semuanya? Sepertinya belum ada, Ibu. Apakah ingin langsung dijawab dari pertanyaan dari Bapak Kuswara terlebih dahulu? Terima kasih Bapak Ibu, Pak Kuswara. Mana Pak Kuswara? Ada Bu. Apakah sudah naik pangkat Pak? Nggak lulus kemarin juga, cuman dari 545 saya hanya dikasih 8 Bu. Jadi kurang-kurang begitu itu penilaiannya itu. Semangat Pak. Bapak periode tahun berapa pengajuannya? Pengajuan 2021 Bu. 2022 sudah dibuat? 2002 ini lagi proses itu Bu, lagi on proses, sudah mau masuk, udah tak kirim. Alhamdulillah. Semangat ya Pak, semangat Pak, luar biasa. Ibu moderator nih luar biasa Pak. Kuswara ini beliau adalah dari Bapeda ya. Bapenda Bu, Bapenda. Bapenda ya. Ya. Semangat sekali dan terima kasih juga kepada beliau dalam hal support. Baik di dalam kedudukannya beliau sebagai jabatan fungsional ahli madya maupun dalam forum ini terkait ditanyakan bahwasannya forum ada kalau untuk penyuluh sosial itu namanya Forum Fungsional Penyuluh Sosial Indonesia, yang untuk Peksos adalah forum komunikasi. Intinya sama saja di sini adalah sebagai wahana komunikasi ya antara anggota seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gitu ya. Tentunya yang diusulkan tadi bahwasanya yang sudah terbentuk adalah DPD F2PSI Provinsi Jawa Tengah. Ya, waktu awal itu Ketua Ibu Ria, dan mungkin masa jabatan sudah berakhir, juga sama dengan kami juga forum, mungkin kita juga ke depannya mudah-mudahan ada semacam rapat koordinasi ataupun munas terkait forum ini bagaimana ke depannya, juga bagaimana pengembangannya di daerah-daerah, sebagai apa acuan pedoman dalam pembentukannya mungkin nanti dirumuskan ya.
sebagai instansi pembina di Puskesbangprop, perumusan dalam pembentukan DPD-DPD di daerah. Tentunya ini adalah membantu dan menunjang mendukung dalam bahwasannya para penyuluh maupun peksos di daerah, sehingga informasi update terus, ya kan, peningkatan kapasitas juga terus meningkat maupun dalam melalui media digital itu medsos itu ya, atau melalui secara tatap muka maupun secara daring. Tentu ini dibutuhkan oleh para pejabat fungsional. Tentunya juga banyak dari kawan-kawan yang mekanisme dalam jabatan fungsional ini melalui penyetaraan, tentunya banyak hal-hal yang baru gitu. Bagaimana penyusunan dupak sesuai dengan peraturan baru ini bahwasanya akan berakhir ya, itu sesuai dengan Permenpan nomor 1 2023 Juli ini ya. Jadi untuk pengajuan dupak ini terakhir tahun 2023 itu untuk hasil kerja ya, hasil kerja dari sebelum ya sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi mohon Bapak Ibu yang masih ada laporan-laporan ya yang sebelumnya tahun 2022 silahkan ya untuk segera, karena limit pengajuannya itu akhir Maret ya, awal April, dan untuk penilaian bulan Juni untuk nanti konversi ya, tadi makanya ada kalimat konversi nilai, itu dari nilai dupak ini, dupak terakhir Bapak Ibu dengan aturan Permenpan nomor 1 tahun 2023 yang akan adanya satuan kerja pegawai itu SKP sebagai satuan rencana kerja ya atau target yang akan dicapai oleh Bapak Ibu dalam melaksanakan tugasnya. Jadi Bapak Ibu ini masih banyak kebingungan ya Bapak Ibu ya dalam menyusun SKP bagaimana ini gitu kan. Apakah saya akan nantinya akan sama saja reguler gitu kan 4 tahun, tidak ada lagi karena peraturan Permenpan nomor 13 tahun 2019 terkait institut jabat fungsional adanya 2 tahun dapat naik pangkat. Dengan adanya Permenpan RB nomor 1 2003 ya, itu tentunya dalam kenaikan pangkat ini ya sesuai dengan dari predikat kerja, evaluasi kerja yang dinilai oleh pimpinan organisasi gitu ya. Jadi ada PPK pejabat pembina kepegawaiannya ya. Ini yang pejabat penilainya Bapak Ibu ya Pak Judin. Jadi yang penilainya adalah dari satuan kerja organisasi Bapak Ibu sendiri gitu, bukan dari Puskesbangprop gitu. Karena dengan Permenpan nomor 1/2023 ini, saya lihat di Permenpan itu adalah pejabat penilainya adalah atasan pimpinan dari Bapak Ibu bekerja gitu. Dalam hal ini Bapak Ibu setidaknya nanti akan adanya kerja secara periodik, dilihat ya, apakah nanti per bulan, triwulan gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Konversi nilai nanti diserahkan oleh dari pejabat penilainya apakah sudah tercapai ya penilaiannya untuk kenaikan pangkat atau tidak. Karena ada konversi nilainya sesuai dengan jenjangnya Pak. Ada yang sampai 150% apa 100% gitu ya. Apakah dengan penilaiannya baik, sangat baik gitu kan, kurang gitu kan. Itu ada nilai konversinya di situ dalam Permenpan di situ ya. Ada gitu. Di situ ada konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit itu ya. Nanti ada penilaiannya di situ ya. Ada yang untuk sangat baiknya, ada maksimal ya standar di tingginya gitu kan. Di situ ada terlihat ya bahwasanya misalkan contoh untuk ahli madya ya. Ahli madya itu di situ untuk 100% ya. Dalam konversi predikat kerjanya itu 37,5 ya per tahun itu ya. Nah, ini untuk yang sangat baik 150% itu hingga 56,25. Nah, itu pun perlu adanya sosialisasi ya dari kepegawaian ya kepada para pejabat fungsional terkait SKP ini, yang tentunya bahwasannya yang semula bahwa
terkait kenaikan pangkat itu ya, atau jenjang jabatan ya melalui dengan Dupak. Bahwasanya ada Permenpan nomor 1 tahun 23 itu melihat dari peringkat kinerja para pegawai melalui SKP itu, dievaluasi kerja oleh pimpinan ya. Jadi tentu Bapak Ibu dalam uraian indikator rencana kerjanya, nah indikatornya itu silahkan disesuaikan dengan tusi Bapak Ibu gitu. Tidak lagi secara mandiri Pak, harus lihat dari rencana hasil kerjanya dari pimpinan organisasi gitu Pak. Ya, mungkin sudah ada yang membuat SKP, mungkin yang sudah 2022 seperti itu ya gambarannya. Gitu. Tentunya contohnya yang di kita melakukan SKP yang dilakukan gitu ya, bahwasannya terkait dalam pelaksanaannya pemenuhan hak ya, hak dari PPKS. Nah, apa yang dilakukan rencana kerja oleh pejabat fungsional karena berbeda dengan pejabat umum gitu ya. Nah, bahwasan itu apa? Terlaksananya kegiatan bimbingan sosial gitu, atau terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial kepada PPKS itu dalam artian komponen atensi ya. Komponen atensi salah satunya adalah pemenuhan hak bagi PPKS. Itu bagi fungsional ya. Indikatornya apa gitu. Ya, indikatornya adalah jumlah PPKS yang menerima bimbingan sosial. Ya. Apa selanjutnya lagi? Apalagi sesuai dengan tusinya gitu Pak ya. Kalau Peksos mungkin berikan layanan kesos atau memberikan melakukan asesmen, melakukan bimbingan sosial, melakukan pendampingan sesuai dengan dari tusi jabatan fungsional masing-masing. Misalkan Bapak Koswara, misalkan kemarin seperti apa Pak? Coba dicontohkan SKP 2002 Bapak seperti apa? Dalam rencana kerjanya apa? Indikatornya apa? Coba. Ada kan indikator perilakunya seperti apa Pak? Gambaran Bapak yang SKP 2022. SKP 2022 kami sudah ada penilaian dari pimpinan Bu. Jadi kami kebetulan sekarang itu karena ternyata Bu Susan perlu informasi juga ya, ketika seseorang subkoordinator pensiun atau purna itu tidak bisa di PLT-kan Bu Susan, sehingga muncul kebijakan dari pimpinan itu namanya ketua tim pelaksana Bu Susan, sehingga kinerjanya itu hampir sama dengan subkoordinator, sehingga SKP-nya yang diusulkan itu ya tugas pokok dan fungsi dari seksi yang bersangkutan. Salah satunya adalah melaksanakan penanganan korban bencana sosial di Jawa Tengah misalkan Bu Susan. Lah, itu salah satu tugas pokok dan tugas pokok kami. Jadi kami walaupun fungsional tapi kami punya tugas tambahan itu namanya ketua tim pelaksana Bu Susan. Sehingga seolah-olah sama dengan subkoordinator. Cuman ya mungkin kalau subkoordinator itu setaranya eselon 4 karena kami juga sifatnya in passing dari struktural eselon 3 ya. Nah, di dinas ini seluruh Indonesia kayaknya yang namanya fungsional kan tidak bisa PLT Bu Susan. Sehingga muncul satu kebijakan dari pimpinan itu namanya ketua tim pelaksana. Tidak bisa diganti kan gitu. Nah, di mana di sisi setelah itu baru surat SKP-nya itu sama dengan tugas pokok dan fungsi dari subkoordinator seksi yang bersangkutan. Ya, termasuk SKP kami adalah SKP yang tugas pokok dan fungsi seksi. Gitu Bu Susan. Iya. Jadi sama saja ya, di kami pun sama dengan adanya tim Pokja itu menselaraskan dari turunannya pimpinan ya, pimpinan organisasi gitu Pak. Di Pak Judin bagaimana di Pak Judin di Kota Bandung seperti apa SKP yang tahun 2022? Untuk 2002 kebetulan saya nggak ngirim Bu yang semester 2. Kalau yang semester 1 sampai Juni saya kirim. Karena waktu itu Oktober mau mengajukan ke Madya. Jadi kami tidak kirim Bu. Untuk tahun 2022 akhir tidak kirim karena waktu itu proses pengusulan naik jenjang Bu. Itu Bu kalau saya gitu. Jadi belum dibuat untuk SKP 2022-nya ya Bapak ya? Betul, karena Oktobernya mau mengusulkan itu Bu, naik jenjang. Jadi kami tidak bikin. Ya. Kalau saya alhamdulillah Bu Susan dari kami pribadi ya sudah kemarin terakhir karena juga
SKP triwulan 3 dan 4 itu menjadi acuan untuk mendapatkan TPP awal tahun 2023 ini menjadi acuan, Bu, sehingga teman-teman itu harus membuat mau tidak mau triwulan 3 dan triwulan 4 tahun 2022, Bu Susan. Begitu, Bu Susan, informasinya. Jadi Pak Judin pun mungkin nanti didorong ya, mungkin nanti bisa lihat share dengan Pak Kuswara ya Pak ya, terkait SKP, karena hampir sama ya kalau di Dinas Sosial. Sama ya Pak Judin ya. Betul Bu, betul. Iya. Betul. Nanti bisa nanti Pak Kuswara bisa share kepada Pak Judin terkait SKP karena sama ya Pak ya. Bisa dilihat seperti apa gambarannya. Karena itu Bu, SKP itu dasarnya itu websitenya itu BKN, Bu, BKN kinerja BKN. Kinerja, betul. Jadi sudah ada, kita langsung ya. Sama semua Bu. Nah di situ baru nanti muncul SKP, Bu. Begitu Bu Susan. Ya. Bu Susan, kalau SKP udah beres Bu? Sudah ya? Udah karena ya? Ya karena SKP kan barusan kebetulan ngusulin itu jabatan dan kenaikan pangkat. Jadi SKP-nya udah dikirim. Sudah ada ya 2022 udah. Untuk penjenjangan kenaikan. Dikira tadi ini Bu usulan Dupa kemarin yang terakhir nggak ngusilin karena udah proses jabatan. Kalau SKP udah beres Bu? Sudah, iya. Udah yang sekarang yang cukup sangat baik. Iya, nih Pak Judin langsung kaget Pak Kuswara, TPP-nya nggak keluar ini. Iya, udah dikirain tadi usulan Bu. Saya dengar teh usulan. Sudah tersenyum kayaknya sudah keluar TPP-nya ya. Iya, Bu Sultan, berarti kami ya untuk Dupak terakhir itu sampai Juli 2023 ya Bu. Setelah itu mungkin konversi ya Bu ya sistemnya. Betul, ya. Jadi hasil kerjanya ya konversi nilainya tadi. Dan konversi nilai sesuai nanti dari instansi pembina ya berapa Bapak hasilnya akhirnya. Oh gitu. Nah ini berarti nanti yang 2022 kami usulkan sampai Desember 2022 Bu ya. Nanti kalau Januari 2003 sampai bulan 6 2003 gimana Bu? Oh sudah tidak ada lagi. Oh sudah tidak ada lagi. Berarti mau tidak mau ya Bu, ini semuanya teman-teman 2002 harus ngusulkan ya Bu ya. Terakhir wajib soalnya. Segera cepat ya. Ini yang hadir di sini audiensi maupun yang tidak bergabung mohon disampaikan ya. Siap. Segera wajib, ini kesempatan terakhir ya sebelum keberlakuannya Permenpan nomor 1 2003 ya. Segera, jadi laporan-laporan Bapak Ibu yang masih ada sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, Bu Susan, kalau yang disetarakan juga harus ikut semuanya Pak, ya? Semuanya Pak. Karena kayaknya Bu Nun Sewu di Jawa Tengah ini itu loh yang disetarakan itu pensosnya itu kok nggak pernah mengusulkan lah. Itu sanksinya gimana Bu kalau seperti itu Bu? Ya mengikuti aturan baru aja Pak. Gitu ya. Iya. Oke Bu, kalau saya insya Allah sudah siap kok mau penyelesaian. Terima kasih Bu Susan penjelasannya. Ya, semangat Ibu ya, segera Bu ya, sambil Bu. Zoom sambil ngumpulin berkas ya Bu. Iya, berkas ya. Laporan, dokumentasi yang lengkap, jangan sampai nggak lengkap, berkurang nilai angka kreditnya. Kasih. Nanti semangat Bu, masih ada waktu 2 bulan ya, sampai bulan Maret akhir ya. Iya Bu. Setidaknya Februari akhir ini sudah masuk ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Cek. Ya, baik. Baik, Ibu Mbak MC yang cantik. Baik, alhamdulillah. Apakah sudah terjawab pertanyaannya Bapak Kuswara dan Pak Judin? Sampun, matur nuwun. Cukup. Udah. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sangat jelas sekali. Ibu Sultan. Ada yang raisen Ibu satu lagi, apakah dipersilahkan? Bagaimana Ibu? Mbak, boleh nambahin? Cek. Iya. Halo? Iya, bagaimana Bapak? Suara saya kedengaran nggak Pak? Dari Pak Taufik ya Bapak? Kedengaran. Enggak, ya. kedengaran? Terdengar Pak. Maksa. Enggak, nambahin aja. Ya, tadi terkait Bapak dengan kedengeran nggak? Ya, terdengar jelas Bapak.
saya cari tempat ini dulu. Baik, Bapak dipersilahkan. Ya Bapak Ibu, saya sekedar nambahin aja terkait dengan adanya Permenpan 1 nomor 2 Permen 1 tahun 2023 ini. Jadi perlu dipahami bahwasannya memang adanya Permenpan 1 nomor 2 2023 ini, jadi landasannya adalah yang kemarin sudah kita dengar bersama bahwasannya memang pemerintah khususnya memang dari Badan Kepegawaian maupun dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara menginginkan bahwasannya jabatan fungsional itu tidak habis waktunya untuk membuat tupak yang pertama itu sepertinya, dan karena memang dinamika pekerjaan ASN dan fungsional yang semakin memang kemudian perlu disesuaikan dengan hal-hal yang mungkin kekinian ya, seperti halnya di swasta seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak terpaku bahwasannya mana tugas pokok kita, mana yang bukan tambahan. Jadi dengan adanya Permenpan ini diharapkan bahwasannya memang pertama bahwa pekerjaan tidak akan mengikat seperti itu. Jadi apapun yang kemudian menjadi tujuan dari organisasi, tujuan dari pimpinan, punya perjanjian kerja itu dapat didukung oleh bawahannya seperti itu dan tidak kaku seperti itu. Jadi semuanya adalah pekerjaan utama. Ketika fungsional pekerjaan sosial maupun fungsional penyuluh sosial melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar, ya di luar tupoksi yang seharusnya itu adalah pekerjaan utama, bukan pekerjaan tambahan. Jadi dia patut diberikan apresiasi. Nah, mekanismenya telah diganti bahwasanya kemudian tidak ada lagi memang kemudian setelah Desember penilaian terakhir tahun 2002 ini tupak, kemudian Juli adalah paling terakhir bahwasanya akan dilakukan pemberlakuan penilaian angka kredit berdasarkan penilaian SKP dari konvensional diintegrasi dan dikonversi seperti itu. Jadi betul tadi Pak Kuswara, tidak akan ada lagi penilaian dari Dupak seperti itu Pak, tidak ada lagi. Jadi akan ada penilaian dengan mekanisme SKP sebagaimana yang sudah dijelaskan di Permenpan 2023 itu lampirannya seperti itu. Dan itu juga akan diperjelas dan akan direvisi RKBKN 11-nya. RKBKN nomor 11-nya itu akan diperinci lagi karena perlu diperinci bagaimana kemudian mekanisme konversi, mekanisme penilaian yang kemudian bagaimana ketika tadi apa yang disampaikan sama Pak Judin dari Dinsos Kota Bandung. Ya, Kepala Bandung ya, bahwasanya bisa nggak Pak gitu. Kalau saya kurang 5, 2 tahun lagi. Nah, itu akan diatur di situ Pak. Yang pasti mungkin SKP itu bisa dinilai setengah tahun seperti itu. Kalau selama ini bisa dinilai setengah tahun penilaian seperti itu. Jadi tidak menunggu tahun berikutnya dan itu akan diatur lebih lanjut oleh RKBKN Bapak Ibu semua. Itu yang akan yang sedang digodok oleh BKN secepatnya. Dan mekanisme lainnya terkait dengan tadi yang konversi siapa. Nah, itu akan dikembalikan pada peraturan tim pejabat tim penilainya. Nah, seperti itu. Masih sama sebetulnya di Permenpan 123 itu. Misalkan dari Peksosmadya itu sesuai dengan itu dinilai akan dikonversi oleh Kementerian Sosial, instansi pembina seperti itu. Nah, Peksos Muda, Peksos pertama di mana seperti itu. Jadi sesuai dengan instansinya juga, misalkan kalau di daerah masih di daerah seperti itu. Jadi pas terakhir paknya di mana dia akan dikonversi di situ seperti itu Bapak Ibu, dan semua ini harus terinformasi juga sama BKD-nya, jangan sampai nanti Bapak Ibu terbengkalai gara-gara BKD-nya tidak ngeh seperti itu Bapak Ibu. Karena kita akan saling terhubung dengan badan kepegawaiannya masing-masing seperti itu yang di daerah. Nah, oleh karena itu berharap juga Bapak Ibu yang mengerti proaktif seperti itu, jangan diam saja ketika memang kemudian diberlakukan seperti itu. Jadi tidak dirugikan lagi gitu, seperti itu. Tidak dirugikan lagi nanti proaktif ke BKD-nya, proaktif misalkan kalau kita ke bagian kepegawaiannya
OSDM-nya dan sebagainya, seperti itu. Jadi dan mekanisme yang sekarang pun betul Pak, sekarang tuh sebetulnya Pak Koswara sudah tidak ada lagi yang namanya koordinator. Koordinator itu subkoordinator sudah tidak ada. Bapak coba cari Permenpan 7 tahun berapa, kalau saya lupa ya, tentang mekanisme organisasi saat ini seperti itu untuk ASN. Jadi di situ ada tim kerja Pak, namanya pembentukan tim kerja. Jadi itu dia lebih fleksibel berdasarkan kegiatan, berdasarkan uraian tugasnya, itu bisa dibentuk-bentuk seperti itu Pak. Jadi nanti Bapak bisa baca di situ, dan seharusnya memang semua itu sudah diberlakukan setiap instansi baik pusat maupun daerah untuk membentuk tim-tim kerja seperti itu. Lebih fleksibel Pak. Jadi misalkan berdasarkan kegiatan tim kerjanya ini, bisa aja tim kerja itu cuma berlaku 1 bulan. Nah itu lebih dinamis gitu Pak. Lebih dinamis seperti itu yang diinginkan. Tapi memang kemudian nggak semudah yang dibayangkan ya Pak, penyesuaiannya ke bawahnya seperti itu, karena kebiasaan kan susah untuk dirubah juga, yang udah lama gitu kan, perlu penyesuaian lebih lanjut. Dan untuk selanjutnya bagi fungsional Peksos, mungkin bagi para penyetaraan tadi, yang penyetaraan juga ya memang wajib untuk membuat dupak terakhir sampai tahun 2022 Bapak Ibu, kalau enggak rugi. Katanya tidak ada sanksi, memang sekarang tidak ada sanksi Bapak Ibu, tidak ada pemecatan. Yang ada hanyalah kemudian rewardnya adalah tidak akan pernah naik jabatan gitu, tidak akan pernah naik pangkat. Itu akan otomatis gitu ketika memang dia tidak melakukan membuat dupak dulu. Tapi sekarang kalau SKP dia otomatis dipaksa. Gitu. Kalau tidak buat SKP, otomatis dia tidak akan penilaian. Gitu. Ketika tidak ada penilaian, tidak ada reward, tidak ada tukin, tidak ada TPP daerah, seperti itu ya. Seperti itu Bapak Ibu mekanisme. Jadi sekarang tidak ada pemecatan kecuali memang dipecat dari ASN. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan tambahannya dari Bapak Taufik untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah diajukan dari Bapak Koswara dan Bapak Judin. Mungkin Ibu ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Dewi Komariah. Izin bertanya, Bu Susan, apakah awal tahun 2023 kita masih buat SPT tahunan atau tidak lagi ya Bu? Mohon penjelasannya. Bagaimana Ibu? Apakah SPT KRT dan SPT KRT Kurang jelas apa? Oh iya. Gimana? Mohon diulang lagi. Oh iya, baik Ibu. Ini dari Ibu Dewi Komariah, izin bertanya kepada Ibu Susan, apakah awal tahun 2023 kita masih buat SPT tahunan atau tidak? Nah, mohon penjelasannya Ibu. Baik, terima kasih. Sesuai tadi disampaikan juga oleh Bapak Taufik sebagai Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 terkait hal itu kan sudah ke SKP Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak lagi terkait surat tugas. Jadi aturan-aturan yang lama itu sudah lebur dalam Permenpan nomor 1 tahun 2023 gitu ya. Jadi tentunya surat tugas itu ya surat tugas ya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di unit kerja masing-masing. Seperti itu. Karena sudah melalui satuan kerja ya SKP. Oh, ya. Baik, bagaimana Ibu Dewi Komariah? Apakah pertanyaannya sudah terjawab Ibu? Apakah masih bergabung di Zoom meeting ini? Ya, baik. Mungkin belum ada respon dari Ibu Dewi Komariahnya langsung. Sudah cukup. Oh iya, Jelas. Ya, terima kasih. Terima kasih Susan. Ya, Ibu Dewi. Baik, selanjutnya ini ada yang sudah raise hand Ibu dari tadi ada Pak Teguh dari Kepri. Apakah ingin bertanya kepada Ibu Susan atau Pak Taufik, Bapak? Bapak Teguh, silakan Pak Teguh.
Bagaimana Pak Teguh? Apakah Bapak dapat Teguh, disampaikan? di sini Sudah. ada bagaimana dengan kami di Dinsos Provinsi Sumatera Selatan yang pensosnya hanya 2 orang muda dan pertama karena yang lain sudah jadi eselon. Jadi siapa yang menilai kami, SKP dibuat berdasarkan kinerja. Nah mereka aja gak ngerti poin dupak, aduh nanti asal nilai rek nasib ya. Ini dari siapa nih? Ini dari Ibu Febrianti Dwi Sartika Mana coba on kamera Ibu? dari Sumsel. Boleh di on kamera Ibu Febrianti? Mana? Karena harus diperjelas. Iya, Ibu Febrianti, bagaimana? Apakah Ya Bu, dapat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Ibu? Bu, dari Lubuk Linggau Ibu, Febri. Iya. Silakan Bu, bagaimana Ya, Bu? Yang oke. jelas. Ini ya sebelumnya kan kami untuk Pensos itu karena tim penilai tidak ada di provinsi, otomatis kan kami tim penilai itu ke Mensos ya Bu ya, ke Jakarta. Nah, kemarin itu masih ada Mbak Indah, ada Pak Erni. Yang artinya yang di atas kami, walaupun kami sama-sama menjadi sama-sama pensos muda. Sekarang ini untuk posisi di Sumsel itu untuk pensosnya hanya 2 orang. Ada Febri pensos muda dan ada si Ari Sudarmanto untuk pensos pertama. Cuma si Ari karena dibebankan dengan pekerjaan di perencanaan, dia pun juga belum pernah buat dupak. Dia belum pernah dapat tunjangan 350 dan dia belum pernah dapat SK sebagai pensos, hanya SK pelaksana untuk golongan 3B. Jadi kemarin sempat ke koordinasi ke Dinsos, aku udah pasrah aja, aku mau balik ke ke umum, ke fungsional umum kayak gitu kan. Nah, ternyata dari BKT tidak bisa karena SK pengangkatan itu tetap sebagai penyuluh sosial. Nah, kemarin sudah PEP kasih, ayo Ri kita gesit berapapun buat dupak kita kirim karena sudah ini dupak terakhir. Karena habis itu bos kita yang nilai. Oh, kata Ari, karena kalau aku gampang ya, karena posisi mereka di dinas. Nah, kalau seperti PEP kan ini PEP ditugaskan dapat tambahan tugas itu sebagai koordinator Panti Asuhan Budi Mulia. Yang notabene hampir pekerjaan PEP itu ada di panti. Cuma sedikit banyak PEP membuat makalah, PEP membuat penyuluhan tidak langsung, dan PEP memanfaatkan panti untuk membuat penyuluhan yang berkenaan dengan materi yang berhubungan dengan anak panti. Terus lagi PEP ke lapangan, PEP pergi ke daerah Kubu, PEP buat tulisan untuk dapat dupak gitu Bu. Nah sementara bos ini atasan PEP, satu tingkatan di atas PEP itu kan di PEP ini Panti Budi Mulia ini di bawah Panti PSBR Bina Remaja Indralaya gitu Bu. Untuk surat tugas selama ini kan Panti Bina Raya PSBR Indralaya. Cuma sekal penilaian itu sekretaris, untuk penilaian SKP, untuk penilaian itu sekretaris langsung dengan kepala dinas dari BKD. Nah sekarang permasalahannya kalau nggak ada dasar PEP untuk di SKP itu poin-poinnya berhubungan dengan selaku PEP Pensos Bu. Nah kadang kan PEP itu belum mengerti dan ketakutan, takutnya nanti gimana ya? Apa yang sudah, karena PEP tetap membuat laporan, PEP tempat-tempat kinerja itu berdasarkan Pensos. Ikut seminar, dibuatkan laporan, dilaporkan juga dalam catatan harian. Karena kami kinerja kami juga berdasarkan harian karena berhubungan dengan TPP. Jadi kalaupun seandainya tidak ada dasar, karena bos ini nggak ngerti. Yang di atas ini eselon bos di atas ini kepala panti itu nggak ngerti Bu yang di atas PEP itu Bu. Nah makanya PEP 1 tahun ini bingung. Nanti PEP ini dinilai berdasarkan apa? Dikasih dupak, mereka nggak ngerti poin. Itu kalau seandainya ya itu tadi bingung Bu. Jadi Bagaimana dan bingung Bu asli. tangkap pertanyaan. Mungkin gini, pertama Mbak Febri sudah mengajukan untuk yang dupak sekarang yang sampai dengan 31 Desember. Udah Bu, ini makanya tadi pagi PEP hubungi Bu Susan, ini PEP sudah malah jeli karena selama ini PEP kan selalu kirim hard copy, minjem dupak ini PEP selalu kirim bentuk hard copy.
Ini udah ini sudah. Iya, dikirimnya Nah, sekarang bukan ini fisik ini lagi. berupa- Ya, ini dikirim berupa- by email ya, by email. Ya, ini mau PPDF kan, file ini mau PPDF kan, insya Allah mungkin sehari 2 hari ini, nanti insya Allah tadi kan pagi sudah hubungin Ibu Susan tuh. Ya. Ini udah, ini kalau hard copy-nya sudah tunjukkan dengan atasan kemarin, tapi dia bilang ya itu tadi, makanya kadang ya sudahlah, walaupun mereka kan cuma bilang ini apa gitu kan. Nah ini sudah, ini laporan-laporan udah Dupak, terus lagi sudah dirapi, sudah dijilid, baik dari pokoknya sesuai dengan itu, nanti PEP mau PDF kan, dan email tadi pagi sudah hubung Bu Susan. Nah maksud PEP, seperti apa nasib kami, sementara kalau dari segi untuk tingkatan penyuluh, otomatis Febri yang tertinggi karena muda, dan yang si Ari itu SK Pensos belum pernah, tunjangan belum pernah dapat. Nah, artinya PEP itu sendiri, sama halnya kalau kayak kawan-kawan di Murata kan juga sudah banyak juga yang beralih jadi struktural. Kemarin itu masih ada Mbak Indah Susanti, tapi Mbak Indah Susanti sudah pindah ke Perpus, sudah jadi kasih, Pak Ernis juga sudah jadi kasih. Jadi kayaknya sekarang ini PEP harus mencari informasi untuk Pensos itu sendiri ke BKD, terus lagi PEP harus PEP juga harus minta SK yang menerangkan, karena itu harus di atas PEP, artinya PEP harus minta SK dari BKD yang menentukan bahwa PEP Pensos yang diperkerjakan di panti PSBR atau di Dinsels gitu Bu. Karena selama ini kan nggak ada gitu, nah cuma surat tugas tahunan selaku Pensos. Kata Ibu tadi nggak berlaku untuk SKP. Nah makanya mikir ke depan ini seperti apa nasib PEP itu Bu. Baik, nanti kan tadi disampaikan terkait mekanisme itu untuk yang Permenpan nomor 1 tahun 2023 dan peraturan BKN nomor 11 tahun 2002 itu ada pedoman teknisnya ya, juga ada mekanismenya seperti apa. Jadi sudah tidak dengan Dupak lagi ya, itu terakhir ya Dupaknya ini ada SKP nanti. Itu nanti ada lampir-lampirannya ya. Iya Bu. Makanya kali ini kan sayang Bu ya kalau seandainya nggak dikumpulkan, karena berdasarkan dari untuk naik pangkat itu Bu kan harus 300 poin. PEP itu baru ngumpul 227, artinya masih banyak yang kurang Bu. Ya. Jadi akhirnya mengikuti aturan baru ya, nggak apa-apa ya. Iya. Sementara sekarang lagi semangat-semangatnya untuk buat Dupak biar cepat naik pangkat, ternyata nanti dinilainya gimana kayak gitu Bu. Iya. Karena walaupun itu PEP masih tetap 4 tahun sekali, itu pun juga syarat harus buat Dupak. Ini Dupak. Ini tahun 2022. Iya, nanti tidak Dupak lagi ya, sudah dengan SKP. Itu lagi, makanya jadi gimana SKP? Jadi yang Bapak Ibu semangat, para semangat membuat Dupak ya, jangan patah semangat ya, tetap ya. Jadi tetap aja itu ada penilaian di dalam konversi predikat kinerja namanya nanti ya di lampiran. Nanti dilihat dalam BKN nomor 11 juga Permenpan juga di nomor 1 itu ya, lampiran-lampirannya ada teknis pedomannya di situ ya. Juga Permenpan nomor 7 tahun 2002 ya terkait mekanisme dan pengelolaan kerja ya. Oke, semangat Pak Febi ya. Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin. Ya, izin. Bapak Teguh. Ya, terima kasih Mbak Murnatur. Mohon maaf. Tadi terkendala dengan teknis jaringan biasa, Mbak. Ya. Sekarang dengar ya suara saya, Mbak ya? Ya, sudah jelas. Izin ya, Mbak ya. Oke, saya mau tanya nih sama Mbak Susan atau Pak Taufik lah. Terima kasih atas kesediaannya. Selamat siang, Mbak Susan. Siang, Pak Teguh. Aduh, apa kabar nih, Pak Susan? Baik, sehat alhamdulillah. Ya, Mbak, ya? Gimana Kepri? Alhamdulillah, Mbak. Beberapa hari ini diguyur hujan gitu kan. Ya, mudah-mudahan aman ya, aman ya. Aman, Mbak. Begini Mbak, saya mau bertanya nih Mbak Susan. Permasalahan tentang Dupak nih. Tadi kan banyak nih teman-teman tuh menyatakan bahwa Dupak itu kan terakhirnya itu pada bulan Maret, akhir Maret ya kalau nggak salah Mbak ya. Tadi di bulan Maret akhirnya ya Mbak ya, 31 Maret. Nah, bagaimana kondisinya kalau seandainya nih teman-teman saya ini mengikuti inpassing itu pada tahun 2019 inpassingnya dan dilantik itu pada tahun 2020. Apakah mereka membuat Dupak itu 2 tahun sekalian atau gimana tuh Mbak? Iya. Itu sekalian. Pertama. Enggak itu pertama Mbak. Ya. Langsung ya, aja nih saya jawab langsung sekalian aja. Oh iya. Oh sekalian langsung Mbak ya. Oke. Tanyo sekarang begini Mbak, permasalahannya lagi ada nih teman saya nih dari penyetaraan.
dia mau bikin dupak nih, tapi untuk sertifikatnya itu apakah bisa masuk, Mbak, sertifikatnya Bajas itu, Mbak? Barang dan jasa. Barang dan jasa. Tidak bisa. Tidak bisa, Mbak ya? Ya. Oke, tidak bisa. Nah, jadi untuk penyetaraan itu mereka bikin dupaknya itu kan format dupak itu kan yang lama kita bikin berapa, sementara mereka mendapat SK-nya dari BKD daerah itu kan secara global tuh, Mbak. Jadi pemisahannya itu gimana tuh, Mbak? Apakah dibagi 2 atau langsung saja misalnya nilainya 275 dibikin di bawahnya 275 begitu, Mbak? Itu gimana, Mbak? Pemisah apa maksudnya, Pak? Begini, kan mereka yang bagi penyetaraan, fungsional bagi penyetaraan itu mereka mendapat SK dari BKD itu kan secara global tuh, Mbak. Nilainya itu kan 275, ada yang 300 begitu loh, Mbak. Nah, jadi kalau untuk pengusulan dupa itu kan ada tuh formatnya yang lama dan yang baru. Nah, yang lama itu kan ada berapa? Ada unsurnya tuh, Mbak. Unsurnya itu apakah dibagi 2 atau secara globalnya saja di bawahnya ditulis misalnya itu 300, nggak usah 300. Pak, nanti bagian tim penilai nanti nggak usah ditulis seperti itu. Nanti pengajuannya, iya itu hanya dilampirkan saja SK jabatan penyetaraannya. Oh begitu ya, karena gini Mbak Susan, sebelumnya saya kan tanya di BKD juga tuh bahwa ada beberapa instansi pembina itu membuat seperti itu gitu loh, makanya saya mau tanya agar tidak salah nih Mbak Susan. Iya. Begitu. Oke deh Mbak, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Nanti saya sampaikan sama teman-teman. Makasih Mbak. Salam Pensos Mbak. Ya, salam Pensos. Semangat ya Pak Teguh. Semangat kasih support teman-temannya untuk membuat dupak terakhir ini. Siap Mbak, terima kasih Mbak. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas khususnya sudah menjawab pertanyaan Pak Teguh. Apakah masih diperkenankan untuk yang ingin bertanya, Ibu? Tambahan mungkin ya untuk Pak Teguh. Bapak bisa lihat lebih jelas di Permenpan nomor 17 tahun 2021 ya terkait penyetaraan ya Pak ya. Di situ ada ya. Oke, nomor 17 tahun 2021 ya Mbak ya? Ya, terkait penyetaraan ya untuk dalam penilaian. Ya, siap. Makasih Mbak. Ya, baik Ibu. Terima kasih Pak Teguh. Ya, bagaimana Ibu? Apakah masih diperkenankan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bagaimana Bu? Silahkan, karena mungkin ini momen penting ya bagi teman-teman para penyuluh. Baik, karena mereka itu butuh sekali seperti ini ya. Kesempatan yang sangat luar biasa adanya virtual. Juga kami terima kasih kepada Poltekkes luar biasa ya. Berikan ruang bagi kami, para pejabat fungsional ya. Mungkin dipersilahkan mungkin. Ya, baik Ibu, ada yang bertanya terlebih dahulu tadi di kolom komentar. Ini dari Pak Lalu Zohri dari sentra mana apa ini? Dari sentra Paramita Mataram. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu Susan dan Pak Taufik, bagaimana prosedurnya untuk memperoleh angka kredit hasil konversi dari nilai kinerja yang tertuang di dalam SKP? Apakah SKP-nya dikirim setiap tahun atau semester atau triwulan ke Pusdiklat Pemprov? Terima kasih. Akan dijawab terlebih dahulu atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Ada lagi itu dari Promisi Kalteng? Iya, Ibu. Ini sebelumnya ada yang bertanya terlebih dahulu di kolom chat sebelum Ibu Iva. Satu lagi dari Ibu Yevi, Dinsos Kota Bekasi. Izin bertanya, saya Ibu Yevi pindahan dari STPL Kemensos RI ke Dinas Sosial Bekasi Kota. PAK terakhir saya periode Oktober 2020 sampai 2022 sudah dinilai dan untuk ke 3B kurang 8 poin lagi. Pertanyaannya, dengan aturan baru ini apakah saya tetap membuat untuk periode November-Desember 2022 atau membuat hingga April 2023 agar saya bisa mengajukan naik pangkat di bulan Oktober 2023 untuk ke tingkat 3A April 2019 untuk 3A April 2019. Itu pertanyaan di kolom komentar, ada 2 pertanyaan Ibu. Bagaimana Ibu, apakah tertangkap poin pertanyaannya? Iya, lanjut dengan itu yang Kalteng Ibu. Satu lagi dari Ibu Iva dari Provinsi Kalteng, dipersilahkan Ibu. Ya, makasih. Kedengar suaranya? Ya, terdengar jelas Ibu. Ya, takutnya soalnya nggak pakai mic. Ibu Susan, makasih untuk Mbak Moderator juga. Pertanyaannya gini, kami ini kan baru selesai bikin SKP nih. SKP kami ini biasanya kan per
semester. Sementara ini sekarang jadinya per triwulan. Nah, posisi saya ini adanya di panti. Jadi ada di panti itu yang anak-anaknya nanti dia ada waktunya, ada jangka waktunya. Artinya kami ini di sini kegiatan hanya sampai dari Januari, itu mulai dari seleksi dan lain sebagainya, itu mereka akan berakhir mungkin bulan Juli atau bulan Agustus, nah seperti itu. Sementara bulan September kesananya, kami ini mengais-ngais angka kredit itu dari apa aja yang bisa kami lakukan. Nah yang kami tanyakan adalah, saya juga ini bekerja sebagai pekerja sosial di panti asuhan lain, jadi yang bukan pemerintah, jadi yang LKSA. Nah itu, tapi katanya untuk bisa masuk nilai itu, katanya itu bukti fisiknya itu harus SK. Nah itu seperti apa? Sementara selama ini kami dari surat tugas saja sudah cukup. Nah seperti itu. Itu aja mohon arahannya, karena terus terang aja kami ini kalau SKP per triwulan seperti itu, jadi ada memang yang pelayanan kami yang ada di panti itu stuck. Jadi September, Oktober, November, Desember itu anak-anak kan udah pada pulang. Nah seperti itu. Sementara saya ngambilnya dari LKSA yang di luar. Nah seperti itu. Selain ada lagi misalnya ikut webinar atau kegiatan yang lainnya. Itu mohon pencerahan apakah bukti fisiknya itu memang harus SK. Nah SK-nya itu SK dari kantor atau SK dari LKSA itu. Gitu aja. Makasih Mbak Susan, makasih Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bu Iva atas pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaannya tadi Ibu, boleh dipersilahkan untuk dijawab satu persatu. Oke, terima kasih. Semua hal sama ya, terkait Dupak lagi ya, dan SKP masih membingungkan semua ya. Jadi masih banyak kekhawatiran, karena dengan awal semangat akan, ya. Boleh dilanjut Ibu. Ya, gimana? Dilanjutkan Ibu. Tadi ada yang bersuara dari mana? Oh iya, tadi itu setuju kalau misalkan masalah Dupak ini masih membingungkan. Iya, ya masih membingungkan, apalagi yang dari mekanisme penyetaraan baru aja gitu ya. Lanjut sudah mau awal semangat, mereka mungkin kalau yang masih masa kerjanya masih lama sih tidak masalah ya dengan itu. Tapi mungkin keluhan kegalauan yang masih detik-detik terakhir ini ya, dengan aturan baru ini menjadikan teman-teman para penyuluh atau jabatan fungsional ya, apa ya, kalau bahasanya itu dek gitu ya. Iya. Jadi dek gitu ya. Gitu. Ya, kita memahami betul ya kegalauan, kegelisahan, bagaimana jenjang karir ke depannya gitu kan. Mungkin banyak yang berpendapat bahwa ini sama saja dengan masa lama ya DP3 yang reguler 4 tahun saja gitu. Yang dalam Permenpan nomor 13 ternyata 2 tahun sekali sudah tidak berlaku lagi, kecuali dalam Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu terangkan bila mana para pejabat fungsional memiliki ada suatu penghargaan ya, memiliki inovasi atau kinerja sangat baik ya, dilihat dari predikat kerjanya itu akan mendapatkan pengangkatan ya, pengangkatan atau jabatan atau pangkat lebih cepat gitu kan. Itu dalam Permenpan nomor 1/3. Tentunya ini kan sangat sulit ya mungkin bagi teman-teman para penyuluh, tidak seperti Dupak yang tentunya ketercapaian terlihat gitu, nilai-nilai angka kreditnya ya kan, meskipun ada standar per tahun, setidaknya ada standar lebihnya juga di situ ya, sesuai dengan Bapak Ibu pengajuannya gitu. Dalam hal ini kami harapkan Bapak Ibu tidak putus asa gitu kan, tetap mengikuti aturan dan kebijakan yang ada ya kan. Tentunya di sini ada konversi juga ya kan, konversi nilai ya kan. Tentunya Bapak Ibu sebaik mungkin melaksanakan TUSI sesuai dengan institusi organisasinya, lembaga organisasinya ya. Tidak bisa lagi Bapak Ibu seperti Dupak banyak hal yang tentunya melakukan kemandirian gitu. Nah ini harus mengikuti dari capaian ya, capaian dari
pimpinannya, organisasinya gitu Bapak Ibu ya. Mohon dipahami. Jadi Bapak Ibu tidak lagi sesuai dengan dalam hal ini ya butir kegiatan dari Permenpan baik Peksos maupun Penyuluh ya, di Permenpan nomor 33, Permenpan nomor 6. Jadi sudah lagi mengacu butir-butir kegiatan tersebut ya. Itu sampai dengan 31 Desember 2003. Selanjutnya Bapak Ibu sudah mulai beradaptasi di kinerja di organisasi masing-masing gitu kan. Itu disampaikan oleh Ibu yang dari Kalteng bahwasannya acuan tusinya itu sampai bulan September. Bagaimana selanjutnya ini untuk SKP-nya? Nah, Bapak mungkin saya juga belum tanyakan ini Bapak Ibu yang dari Kalteng, Ibu siapa namanya? Ibu Iva. Ya. Saya mau nanya nih. Nah, itu apakah itu yang Ibu lakukan itu dari tusi penyuluhnya atau dari kegiatan-kegiatan di UPT-nya? Dua-duanya. Kalau misalnya yang sampai September itu yang pada saat kita kan pelayanan, anaknya ada di panti, jadi kan jelas pelayanannya. Nah, selepas itu ya kita kembali ke tugas-tugas dari pimpinan. Tuh. Ya, itu aja Bu. Jadi mengikuti dari tugas-tugas pimpinan Bu ya, seperti itu Bu ya. Struktural kembali. Iya. Jadi Ibu harus mengikuti dari tugas pimpinan apa Ibu seperti itu lagi Bu ya. Sudah tidak lagi Ibu butir-butir kegiatan seperti di situ ada terkait menyusun makalah gitu kan. Terus juga seminar-seminar gitu kan. Mungkin nanti dalam ini kita akan dibahas juga apakah itu masuk dalam tambahan gitu. Karena sudah dalam Permenpan nomor 1 itu sudah dalam kegiatan di institusi organisasi Ibu di lembaga Ibu masing-masing gitu. Oh iya Bu Susan, sedikit aja. Itu tadi kan Bu Susan bilang seperti yang kayak seminar-seminar dan lain sebagainya itu kan biasanya masuknya ke apa ya, kayak penunjang kayak gitu. Sementara nanti kan dilihat dari poin pelayanan utamanya, kalau misalnya nggak nyampe gitu terus bisa masuk apa enggak? Nah, itu Bapak Ibu nah ini kendala dalam hal ini ya, karena ketercapaian misalkan untuk ahli muda aja ya harus ketercapaian misalkan 25 gitu, ahli madya 37,5. Nah, ini kan harus tentunya dalam ketercapaian ini dari kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan gitu. Satu lagi deh Bu Susan, kalau misalnya gini, tadi kan Ibu bilang dari tugas-tugas yang pimpinan kasih, nah itu kan nanti kita akan lari lagi ke butir-butir yang ada di Permenpan itu. Nah kalau misalnya berarti karena gini, kalau di panti ini untuk yang butir-butir Permenpan itu yang lebih kena itu ya pas pelayanan pada saat penerimaan manfaat itu ada di panti. Nah itu seperti itu gimana? Ya tentunya Ibu seperti kayak misalkan Ibu dalam kegiatan di unsur tusi dari setiap jabat fungsional, seperti kan penyuluh sosial nih ya, ada tusinya di unsur penyuluhan, di unsur pengembangan kualitas, pengembangan profesi, sama juga dengan Peksos dari pelayanan Kesos di pengembangan profesi ya, juga pengembangan kualitas dan penunjang. Nah, misalkan Ibu di UPT dalam kegiatan Ibu melakukan bimbingan gitu kan atau pendampingan, tentunya itu kan Ibu melakukan semacam ada rencana kerja indikator terlaksananya kegiatan BIMSOS ya kepada PPKS seperti itu Bu ya. Dan Ibu juga selain itu juga menyusun rancangan materi penyuluhannya sebagai penyuluh ya. Gitu. Kalau mungkin sebagai Peksos yang melakukan pendampingan, melakukan asesmen, intervensi gitu ya, seperti itu. Jadi semuanya terurai dan juga di situ dalam kegiatan Ibu lakukan dalam UPT ya, UPT itu lebih ke teknis ya, dalam butirnya mengena Bu ya. Kalau di butirnya itu lebih mengena di UPT ya, beda dengan di dinas lebih ke regulasi ya Bu ya. Jadi Ibu yang dari Kalteng itu seperti apa Ibu sampaikan? Yang Ibu sampaikan contoh seperti apa Ibu lakukan? Ya, misalnya gini, kita kan tadi yang seperti Ibu Susan bilang ya, seperti assessment dan lain sebagainya, itu kan pada saat penerima manfaat ada di dalam panti kan. Nah itu kendalanya yaitu hanya sampai September itu, sampai Agustus, September, Oktober, November, Desember itu, makanya kita tidak langsung ada kliennya gitu. Nah itu ngambil butir-butirnya di mana sementara kita bekerja dari butir-butir yang Permenpan itu. Nah seperti itu Ibu.
Ya, jadi tetap apakah ada yang kegiatan di dalam UPT itu sendiri, Bu? Kalau di UPT kita karena pelayanannya sama anak, ya sudah, anak-anak berhenti ya nggak ada. Tapi akhirnya kita sendiri akhirnya yang ya berusaha untuk makalah dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk seperti itu ya biasalah Bu ya. Kadang-kadang bikin makalah ya kadang ya gitu deh. Males sih. Itu sih. Tapi kedepannya nanti kita akan berusaha itu seperti itu ya. Terus ini Bu, kami ini selalu berbenturannya dengan bukti fisik. Nah, sekarang apakah kalau kita kan biasa surat tugas itu langsung per tahun ya. Awal tahun ini sudah dibikin surat tugas sebagai Peksos di PT kami. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang pakai SKP ini tetap diperlukankah surat tugas itu? Iya, Ibu, untuk surat tugas dari pimpinan, Ibu. Sudah ada dari surat tugas pimpinan kan, seperti ada surat tugas tim Pokja gitu kan. Apa sudah Ibu terbentuk tim? Kayaknya belum deh kayaknya. Kami Soalnya udah Bu. di Ya, kami ini itu. ada Surat ya, tugasnya di kami. Bu ya. Jadi Ya. di sini SKP sama saja sebetulnya Bu ya. Cuma kemasannya saja, bahwasanya di situ ada di dalamnya ada bukti dukung, surat tugas, ya laporan, dokumentasi itu tentu harus Bu. Mau nanya lagi kalau untuk tim penilai masih berjalan, masih ada atau gimana? Di situ sesuai dengan peraturan BKN, juga di peraturan Permenpan nomor 1, di situ terkait PPK ya, tim penilai kerja dari satuan organisasi itu sendiri, gitu kan. Itu disampaikan oleh Pak Taufik tadi kan, bahwa tim kerja untuk Madya ya tetap dikonversi dari Kementerian Sosial, gitu kan. Untuk yang pertama muda dari PPK tim penilai dari unit masing-masing. Makasih banyak Bu Susan. Ya. Makasih Bu Susan, baru tahu ya. Sama-sama Ibu. Semangat Ibu. Semangat Bu. Tetap berkreasi Bu ya, karena di situ dalam Permenpan nomor 1 2003 kenaikan pangkat jabatan itu bila ada hal berkreasi inovasi. Gitu. Jadi itu sebagai penghargaan Bapak Ibu yang mungkin dulu dupak 2 tahun sekali, mungkin di situ ya ada reward untuk cepat kenaikan pangkat dan jenjang bila mana Ibu memiliki kinerja yang sangat baik. Kami Bu, Ya. udah. Bagaimana Ibu? Saya Fatmawati dari Siantar Sumut, mengenai seperti yang dikatakan oleh Bu Susan, bahwasanya kami yang dari Inpasi ini kan rata-rata yang sudah hampir daluarsa usianya untuk mencapai 60 tahun maksudnya gitu. Cuman belakangan ini dengan ada sistem yang baru ini, saya dulunya dari Kasubag Umum dan Kepegawaian Struktural. Kalau SKP itu kan melekat sekali dengan pimpinan OPD gitu. Jadi ada perintah-perintah OPD paling tidak. Kalau waktu dupak kan boleh membuat angka kredit itu dengan melakukan atau penyuluhan sosial dengan sendiri gitu kan. Baru kita minta SPT dari atasan. Kita melakukan dulu, kemudian kita minta SPT, karena dengan adanya penyuluh sosial ini, tentu di daerah masih bingung tuh apa itu gitu. Saya pun dulunya bingung, dan setelah menyukai apa artinya dupak gitu kan, kiranya kembali lagi SKP gitu. Tapi dengan usia saya yang sekarang ini, saya dipesan oleh koordinasi sama Bu Susan supaya kita koordinasi sama BKD dengan usia kita yang ada. Sebaiknya kita mengajukan, saya akhirnya mau mengajukan pensiun tetap, kemudian saya uji kompetensi menang, tetapi sertifikat kami yang ada untuk UKOM itu belum dikeluarkan, tapi ada surat keterangan mengenai bahwa kita lulus perjenjangan. Sambil saya menunggu tentang dupak yang saya ajukan gitu, supaya kiranya masih kurang. Kemudian dupak yang sekarang ini, saya lihat dia ada batasan-batasan gitu, Bu. Beda dengan dupak yang saya ajukan sebelumnya gitu. Waktu tahun yang 2021, 2022 ini ada batas-batasan seperti makalah atau ada batas-batasan. Mungkin saya kurang konsultasi terhadap ketua ya waktu itu tentang ini ya. Tapi yang ini jelasnya kami mudah-mudahan saya mengajukan dupak untuk dari Juli ke Desember
Mudah-mudahan ada keringanan dari pihak penilai Mensos ya, supaya kami tidak disulitkan tentang menemukan SKP kami yang udah tua-tua ini Bu, menemukan SKP umpamanya itu kan ada kebijakan yang baru gitu dari Januari, kegiatan Januari ke Desember ya, paling nggak Januari ke Desember. Sementara saya pribadi April sudah untuk TMT saya untuk naik pangkat gitu. Jadi saya tetap mengajukan, saya diskusi terhadap BKD setempat supaya kan itu 1 tahun sebelum pensiun kita kan kalau 58 kan muda 58. Jadi harus mengajukan pensiun. Saya ajukan aja pensiun sambil menunggu nanti saya ajukan dupak. Menurut dari BKD itu nanti sampai usia kita 3 bulannya baru keluar pengumuman. Mana yang duluan lah nanti Bu, ajukan aja pensiunnya supaya nanti Ibu tidak merugikan. Itu kata-kata dari saya menuruti apa anjuran dari Bu Ketua kita Bu Susan. Makasih Bu Susan, saya sudah menjalankannya. Ya, terima kasih Ibu ya. Ibu ikhlas saja gitu ya. Iya. Iya. Tetap semangat ya Bu ya. Tetap semangat Bu. Iya, tetap semangat. Mungkin teman-teman juga ini bonus ya akhir dari Dupak, dimohon mungkin ada diharapkan sesuai dengan Permenpan nomor 13 ya tahun 2019 terkait unsur pengembangan profesi. Nanti dalam pengajuan Dupak ini yang terakhir ini diharapkan wajib mengajukan unsur pengembangan profesinya. Salah satunya membuat makalah ya atau artikel atau menyadur gitu ya, menyusun NSPK atau pedoman juknis itu harus ya dalam Dupak yang terakhir ini pengajuan wajib sesuai dengan Permenpan dalam pengembangan profesinya ya sesuai jenjang itu ada. Ya, Bu ya. Ya. Minimal untuk nilai angka kreditnya di situ untuk muda ada nilai kredit 6 ya untuk kumulasi untuk unsur pengembangan profesinya. Ya minimal 3 makalah atau 2 makalah. Untuk yang madya 4-5 makalah gitu ya. Jadi diharapkan ya karena untuk yang Ukom pun ya ada persyaratan bahwa ada terisi unsur pengembangan profesinya gitu. Yang sampai tidak ada pengembangan profesinya itu wajib ya dalam Permenpan nomor 13 tahun 2019. Yang terakhir ya itu karena nanti sudah ke Permenpan nomor 1 tahun 2003 terkait satuan kerja pegawai. Itu adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh para pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap semangat apapun yang terjadi ya bismillah saja dan walhamdulillah Ibu terima dengan baik dan yang masih masa kerja yang masih lama tetap semangat, tunjukkan kerja yang baik dan optimal. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin waktunya sudah cukup ini Bu, waktunya sudah di penghujung. Apakah dicukupkan untuk pertanyaannya atau bagaimana Ibu? Masih ada waktu berapa menit lagi? Di alokasi waktunya hingga jam 3 ada 2 menit lagi. Ada Pak Refli ini ya. Iya, Bu. Sudah 2 terakhir ya ini. Oh ya udah baik. Ini mau nanya Bu. Pak. Mungkin tadi Pak Eldi terlebih dahulu yang mungkin ada dari Mas Taufik itu. Oh iya tadi Mas Taufik masih on? Izin ini Bu sudah live duluan karena harus membagikan. Oh sudah ya. Baik Pak Eldi dipersilahkan terlebih dahulu, kemudian nanti pertanyaan terakhir di Pak. Ya kita sharing saja ya ini. Ya, baik dipersilahkan Bapak. Ya, makasih. Jadi saya LD Dinsos Kota Pemohon. Ingin bertanya, kami kan kerja sosial hasil penyetaraan 2021. Jadi dalam kesempatan ini memang belum sempat membuat dupak untuk 2022. Yang ingin saya tanyakan bahwa apakah sudah ada juknis untuk Permenpan 33 2020 seperti juknis barangkali yang nomor 3 tahun 2014 barangkali ya.
Nah, jadi sebagai acuan kami untuk membuat dupak, karena di betul-betul kegiatan kan di situ ada mencantumkan kode-kode jabatan. Jadi bisakah kami dapatkan tentang juknis penyusunan dupak untuk berdasarkan Permenpan 33 tahun 2020. Barangkali demikian. Makasih. Terkait yang ini Peksos ya Bapak ya? Ya, Peksos. Jadi untuk yang Permenpan nomor 33, untuk Bapak ini terakhir ya Pak ya, terakhir Bapak untuk pembuatan dupaknya ya, menggunakan Permenpan nomor 33, karena selanjutnya tahun 2023 ini sudah Permenpan nomor 1 tahun 2023. Jadi Bapak sesegera mungkin Bapak dari periode pengajuan Januari tahun 2022 hingga dengan 31 Desember 2022 untuk pengajuan dupak sampai akhir Maret ini pengajuan dupak ya Pak ya, segera mungkin. Masih tetap Bapak menggunakan itu ya Permenpan nomor 33 untuk terakhir ini ya Pak ya. Nanti untuk Bapak ahli muda, ahli madya. Muda Bu. Nanti ada nanti dari Pak Taufik mungkin terkait rekam dupak dan SPMK-nya nanti Bapak. Ya. Bisakah kami dapatkan nomor kontak untuk barangkali diskusi lebih lanjut? Oh baik. Nanti di situ ya Neh, di Bu Moderator terkait kontaknya. Ya. Atau kontak dulu Bapak langsung tulis aja di sini nomor Bapak Taufik sebentar ya. Saya tahu Bapak Taufik. Ada nomornya Pak Taufik. Bisa Bapak langsung konsultasi dengan beliau. Itu Bapak Taufik nomornya 0852 1900 4754. Bapak Taufik. Ya. Semangat ya Pak Eldi, segera Bu Pak Eldi ya. 1 bulan ini Bapak fokus untuk penyusun dupak. Jangan lupa pengembangan profesinya ya Pak ya. Ya, siap Bu. Ya, baik mungkin demikian. Dicukupkan pertanyaannya Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut nanti boleh langsung dihubungi kontak Ibu Susan dan Bapak. Iya, di Japri saja di 0822 4750 8874. Iya. Itu untuk nomor Ibu Susannya Bu. Iya. Atau nanti konsultasi langsung dengan Pusdikat Bangprop. Tim sekretariat Pusdikat Bangprop. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas semua partisipasi dari Bapak Ibu semua yang telah hadir, yang telah bertanya, yang telah mendengarkan materi. Bu, nomornya Bu. Oh iya, ingin diulang katanya Ibu tadi. 0822 4750 8874. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah sudah bisa? 0822 4750 8874. Kami berharap juga Bapak Ibu jabatan profesional yang di bawah instansi pembina sosial, mudah-mudahan dalam Sekretariat Jenderal dari Pusdikat Bangprop ya, mudah-mudahan memberikan kita ke depannya untuk lebih baik lagi bagi jabatan fungsional, Peksos dan penyuluh. Baik, terima kasih banyak Ibu Susan atas materinya dan tadi sharingnya. Ternyata masih banyak yang memiliki kekhawatiran tentang tadi contohnya tentang dupak dan sebagainya, dan tadi telah langsung dijawab oleh Ibu Susan mengenai kekhawatiran Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini sudah di penghujung acara. Alhamdulillah tadi penyampaian dari Ibu Susan dan Bapak Taufik mengenai peran dan fungsi forum dalam peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi jabatan fungsional Peksos dan Pensos. Terima kasih banyak atas materinya. Mohon maaf apabila dalam memandu acara saya terdapat kesalahan. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih banyak, sampai bertemu di sesi-sesi lainnya dari seluruh
Saya Wadatul Jana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf, tetap semangat. Salam setiakawan sosial, Peksos, dan penyuluh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu MC cantik dan Bapak Ibu semuanya.